Bab 2301. Pil abadi bulan. Patriark 5 elemen menyipitkan matanya karena terkejut saat melihat peri bulan. Dia pasti mengenal peri bulan. Dia benar-benar salah satu yang terbaik di alam Sein Universe. Dia adalah master tingkat abadi yang terkenal. Dia memiliki latar belakang yang misterius. Tidak ada yang tahu mengapa dia datang ke Sein Realm dari Immortal Realm. Patriark 5 elemen berubah tegas dan berkata, "Peri bulan, mengapa kau menghentikanku membunuh Li Qingshan?" Peri bulan tersenyum tipis, tanpa menunjukkan emosi apapun. Ia melirik Patriark 5 elemen, tetapi tidak menanggapi. Peri bulan berubah menjadi cahaya terang dan langsung berada di samping King Fengli. Dia bergerak sangat cepat sehingga semua orang terkejut. Lalu dia mengeluarkan pil putih. Pil itu seukuran ibu jari, bening, dan berkilau, tampak seperti bulan kecil. Aksara jimat tingkat keabadian bersinar di atasnya, menandakan bahwa itu adalah pil abadi. Para master sekte suci di sekitarnya semuanya menunjukkan rasa ingin tahu setelah mencium aroma energi abadi. Mereka tahu mereka bisa menembus level ini jika memurnikan pil abadi ini. Mereka bahkan bisa merasakan hukum abadi di dalamnya, yang bisa membantu mereka mencapai level abadi. Namun, peri bulan tidak memandang para master tua mengerikan itu. Tentu saja, ia tidak akan memberikan pil abadi ini kepada mereka. Ia ingin memberikannya kepada Lily. Peri bulan mengulurkan tangannya yang halus dan menyerahkan pil abadi ini kepada Li Qingshan, sambil berkata, "Ambillah ini, telan, dan sembuhkan dirimu." King Fengli benar-benar bingung. Dia bahkan tidak mengenal wanita cantik ini sama sekali. Dia tidak mengerti mengapa wanita itu begitu baik padanya, tidak hanya menghentikan Patriark 5 elemen untuknya, tetapi juga memberinya pil penyembuhan tingkat abadi. Peri bulan melihat King Fengli tidak meminum pil itu, dia menunjukkan sedikit kekecewaan sambil mengerutkan kening. Dia berkata, "Jangan takut, aku di sini untuk membantumu. Ambillah." Lalu dia menyelipkan pil itu ke tangan King Fengli. Lily tak kuasa menahan diri untuk menyentuh tangan peri bulan. Ia merasakan kelembutan dan aroma lembutnya. Hatinya pun melunak. Peri bulan terlalu cantik, bahkan dari sudut pandang pilih-pilih King Fengli, dan dia juga seorang master tingkat abadi. Li Qingfeng bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku yang akan menang? Mengapa wanita secantik dia mau membantuku? Tentu saja, King Fengli terlalu memikirkan hal ini. Peri bulan mengirimkan transmisi suara kepadanya di saat berikutnya, "Jangan menatapku dengan mata berapi-api itu. Aku membantumu hanya karena aku ingin berinvestasi padamu. Setelah kau memasuki alam abadi, aku ingin kau membantuku membunuh seseorang." Lily terkejut. Peri bulan adalah master tingkat abadi. Bahkan dia tidak bisa membunuh yang satu itu dan membutuhkan bantuannya, lalu seberapa kuat musuhnya? Li Qingfeng mengirimkan transmisi suara kembali, "Peri bulan, siapa yang kau ingin aku bunuh? Jika terlalu kuat, aku mungkin tidak akan berhasil dengan kekuatanku saat ini." Peri bulan menunjukkan rasa malu sesaat, lalu dia menjawab, "King Fengli, aku ingin kau membunuh Raja Abadi berkepala 9. Li Feng sedikit ketakutan. Yang lain tidak bisa mendengar transmisi suara antara Li Feng dan peri bulan. Namun, ia tetap terkejut. Dia hanyalah seorang santo tingkat kesempurnaan. Dia belum mencapai tingkat keabadian, apalagi mencapai alam abadi. Namun, dia tahu betul betapa kuatnya Raja Abadi. Itu adalah kekuatan tertinggi. Siapapun yang dapat mencapai tingkat Raja Abadi memiliki bakat hebat, kekuatan serangan kuat, dan kualitas batin yang luar biasa pula. Raja Abadi dapat menghancurkan puluhan planet hanya dengan bernapas, membunuh miliaran orang hanya dengan tatapan mata, dan menenggelamkan seluruh daratan dengan sehelai rambut. Kekuatan Raja Abadi pasti bisa menghancurkan langit dan bumi. Namun setelah berpikir sebentar, King Fengli menerima permintaan peri bulan. Dia tahu bahwa dirinya sedang berada di momen kritis, dengan Patriark 5 elemen di hadapannya, bersama ribuan master tua mengerikan lainnya. Jika dia menolak peri bulan, tanpa bantuannya, mereka akan menyerangnya bersama dan membunuhnya di sini. Li Qingfeng mengirimkan transmisi suara kembali, "Peri bulan, aku setuju. Jika suatu hari nanti aku memasuki alam abadi dan menjadi Raja Abadi, aku akan membunuh Raja Abadi berkepala 9 untukmu." Peri bulan tersenyum bak bunga yang mekar, cerah dan lembut. Pesonanya memukau para monster tua di sekitarnya, membuat mereka tak bisa membuka mata. Peri bulan memutar matanya yang cerah sedikit, mengerjap, dan berkata dengan suara rendah, "King Fengli, sempurnakan dan seraplah pil abadi itu. Aku akan melindungimu di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu." Lily mengangguk. Ia meminum pil abadi itu tanpa ragu. Kemudian, ia duduk bersila dan mulai menyerap energi abadi di dalamnya. Pil abadi itu mengandung kekuatan bulan yang luar biasa. Pil itu terbuat dari saripati langit dan bumi,
napas dari kekacauan, dan sangat terkenal di kalangan para praktisi kultivasi. Pil ini bernama pil abadi bulan. Konon, pil ini dimurnikan dari cairan abadi yang telah ada selama jutaan tahun di bulan dan bintang, yang mengandung energi abadi yang kuat. Lili terus menyerap saripati obat dari pil abadi bulan, menenangkan inti suci, otot, tulang, dan pembuluh darahnya. Ia memancarkan energi abadi dari seluruh tubuhnya seperti seorang abadi yang turun. Para master tua di sekitarnya menatapnya dengan rasa iri, takut, marah, dan berbagai perasaan lainnya. Patriark 5 Elemen menjadi marah. Dia tidak menyangka Lili King Feng akan begitu berani dan sombong, memurnikan pil abadi bulan di depannya. Patriark 5 Elemen menatap Peri Bulan dengan dingin dan berkata, "Peri Bulan, untuk terakhir kalinya, minggirlah dan biarkan aku membunuh Lili. Kalau tidak, sekuat apapun dirimu, aku akan melawanmu hari ini." Mendengar ancaman dari Patriark 5 Elemen, Peri Bulan menunjukkan tatapan dingin di matanya yang cerah. Ia bahkan tidak peduli untuk menanggapi dan bertekad untuk melindungi Li King Feng dengan baik hari ini. Bab 2302. Kekuatan Abadi. Peri Bulan mengedipkan mata indahnya dan berkata dingin kepada Patriark 5 Elemen, "Kau tidak memenuhi syarat untuk mengancamku. Jika itu di alam abadi di sini, aku akan menghajarmu tanpa ragu. Aku tidak ingin berurusan dengan mereka yang berasal dari alam suci. Pergilah bersama monster-monster tua ini, dan aku akan mengampuni nyawamu yang picik. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu." Arogan, sombong, mendominasi. Itu Peri Bulan. Dia tampak cantik dan lembut dari penampilannya, tetapi sebenarnya dia lebih kuat daripada pria manapun. Para monster tua di sekitarnya terkejut. Peri Bulan memang berasal dari planet tingkat tinggi dan alam abadi, dengan sikap alaminya yang mulia dan elegan. Lili King Feng sedang menyempurnakan pil abadi bulan, tetapi ia juga mendengar kata-kata Peri Bulan. Ia pun terkejut. Dia tidak menyangka wanita cantik ini akan lebih sombong darinya. Patriark 5 Elemen merasa malu, wajahnya memerah dan pucat. Ia adalah seorang master tingkat tinggi yang terkenal di alam suci semesta dan telah mencapai tingkat abadi. Semua master dan tetua penuh hormat di hadapannya. Namun saat ini, dia malah dimarahi seperti anak kecil, yang membuatnya malu sekali. Patriark 5 Elemen dipenuhi amarah, bagaikan gunung berapi yang siap meletus dan membakar kehampaan kapan saja. Semangat membunuh sang Patriark 5 Elemen berkumpul dan terjalin dengan amarah, membentuk kolom cahaya raksasa di atasnya. Kolom cahaya itu berisi cahaya 5 warna dengan 5 elemen, melesat ke atas langit dengan kekuatan yang besar. Kemarahannya dapat terwujud, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Patriark 5 Elemen berkata dengan dingin, "Peri Bulan, jangan pikir aku akan takut karena kau berasal dari alam abadi. Jika kau membuatku kesal, bahkan kau pun tidak akan bisa pergi dari sini dengan mudah. Aku pasti akan membunuh Li King Feng hari ini. Siapapun yang menghalangi akan menjadi musuhku." Patriark 5 Elemen mengayunkan telapak tangannya yang raksasa, membentuk telapak tangan 5 warna berukuran jutaan kaki dan menghantam dari atas. Cahaya terang bersinar di sepanjang telapak tangannya, dengan energi abadi menyebar. Ruang angkasa runtuh, dan segalanya berubah menjadi ketiadaan. Bahkan puluhan planet di sekitarnya hancur menjadi abu oleh telapak tangannya. Telapak tangan itu bergerak sangat cepat dan langsung mencapai di atas Peri Bulan. Peri Bulan penuh dengan penghinaan dan menggerakkan tangan kanannya sedikit ke atas, membentuk bulan zamrud raksasa di atasnya. Bulan zamrud juga memancarkan cahaya terang, tampak seperti bulan putih. Zamrud dan bulan putih memancarkan cahaya zamrud dan putih, yang menyatu dan menerangi seluruh alam semesta. Dua macam cahaya bulan menghantam pohon palem 5 warna, menimbulkan suara yang dahsyat. Fluktuasi energi yang dahsyat mencapai surga dan akhirat, menyebar ke segala arah. Waktu dan ruang hancur, puluhan planet langsung meledak dan berubah menjadi berkeping-keping. Bahkan para master tua yang mengerikan itu pun terbanting jatuh, darah menyembur dari mulut mereka. Mereka terluka parah dengan tulang rusuk patah. Beberapa di tingkat bawah bahkan pingsan di tanah. Energi penghancur dari langit juga menyerbu ke arah King Feng Li. Peri Bulan sedikit terkejut melihat ini. Lalu ia mengarahkan jari telunjuk kanannya ke belakang, membentuk selubung cahaya putih raksasa yang melindungi Li. Kerudung cahaya pertahanan berbentuk totem bulan, menghalangi energi yang kuat, melindungi King Feng Li dari kerusakan. Li King Feng sedang menyempurnakan pil abadi bulan dan memahami hukum Dao abadi. Ia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Monster-monster tua itu tak berhenti hingga mereka mundur ribuan kilometer. Mereka semua tampak pucat karena ketakutan yang masih tersisa. Mereka semua adalah master tingkat setengah abadi, yang menganggap diri mereka sebagai yang terkuat di alam semesta dan dapat mengguncang alam semesta dengan satu hentakan. Tetapi mereka menyadari betapa bodohnya mereka setelah melihat pertarungan antara Patriark 5 Elemen dan Peri Bulan.
Mencapai tingkat keabadian adalah impian para praktisi kultivasi diri. Mereka dapat hidup lebih lama setelah mencapai keabadian, setidaknya selama 5 juta tahun. Para makhluk abadi bahkan dapat memasuki alam abadi dan menjadi jauh lebih maju dalam memahami Dao surgawi dan mengoperasikan teknik-tekniknya. Namun, mencapai tingkat keabadian sangatlah sulit. Oleh karena itu, beberapa praktisi kultivasi diri menyerah di tengah jalan. Mereka berhenti berkultivasi setelah mencapai tingkat suci atau setengah abadi. Mereka tidak akan pernah mencapai tingkat abadi dengan cara ini. Setelah melihat Patriark 5 Elemen dan Peribulan menghancurkan lusinan planet dengan satu tamparan dan bahkan lubang hitam tidak dapat menghentikan energi mereka, para kultivator mandiri ini akhirnya menyadari kesenjangan antara mereka dan makhluk abadi. Ratusan dari mereka bertekad untuk berusaha lebih keras dalam kultivasi di kemudian hari dan untuk menembus tingkat keabadian bahkan jika mereka harus menghabiskan semua sumber daya di sekte untuk melakukannya. Hanya dengan cara ini, mereka tidak akan terbunuh dalam pertarungan melawan orang lain nanti. Kalau tidak, mereka akan selalu menjadi semut di bawah kaki para makhluk abadi. Patriark 5 Elemen mundur selangkah dalam kehampaan. Ia sedikit terkejut. Saat bertabrakan dengan Peribulan, dia terdorong ke belakang. Para monster tua itu kembali terkejut oleh pemandangan ini, dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Peribulan terlalu kuat. Dia bahkan bisa menyerang balik Patriark 5 Elemen. Benar. Kupikir Patriark 5 Elemen bisa menang. Lagi pula, dia sudah hidup selama 1,5 juta tahun dan sangat terkenal di dunia para kultivator. Tapi ternyata aku salah. Menurutku, Peribulan adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan Patriark 5 Elemen. Sebagai seseorang yang berasal dari alam abadi, dia sungguh luar biasa. Aku akan berusaha keras mencapai level abadi setelah kembali. Kalau tidak, mereka bisa dengan mudah membunuhku dengan satu serangan. Monster-monster tua itu berdiskusi dengan penuh keterkejutan, keheranan, dan tekad. Peribulan melirik Patriark 5 Elemen dan berkata, "Kau bukan lawanku. Keluarlah sebelum aku menggunakan senjata terlarang itu." Patriark 5 Elemen menyeringai dan berkata, "Peribulan, kau bukan satu-satunya yang memiliki senjata terlarang. Kau hanya memukulku selangkah ke belakang, tapi tidak bisa membunuhku. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya hari ini." Bab 2303. Botol bulan 7 warna. Patriark 5 Elemen mengeluarkan pedang raksasa dengan pikirannya. Pedang ini memiliki 5 warna, termasuk merah, hitam, biru, hijau, dan ungu, dengan 5 elemen terukir di atasnya, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. 5 cahaya itu berkelok-kelok bersama kilat dan guntur di sekitarnya, mengguncang seluruh kekosongan alam semesta Sein. Pedang ini disebut pedang abadi 5 elemen. Itu adalah harta dharma tingkat abadi. Itu adalah senjata terlarang, karena dapat membelah seluruh alam suci semesta menjadi dua hanya dengan satu tebasan. Patriark 5 Elemen, jangan gunakan pedang abadi 5 elemen. Kalau tidak, banyak planet akan hancur. Patriark 5 Elemen, tolong berhenti. Para empu tua di sekitarnya semuanya terkejut dan ketakutan. Patriark 5 Elemen akan menghancurkan sedikitnya 8.000 planet di alam suci alam semesta jika dia mengayunkan pedang ini, mungkin hingga 10.000. Dalam kasus ini, para pengikut dan teman-teman para guru tua di planet-planet tersebut semuanya akan terbunuh. Mereka tentu saja tidak ingin Patriark 5 Elemen melakukan hal itu. Karena itu, mereka semua memohon kepada Patriark 5 Elemen untuk tidak menggunakan pedang abadi 5 elemen. Namun, Patriark 5 Elemen tidak menghiraukan mereka. Ia harus membunuh Lili King Feng hari ini. Karena Peribulan mencoba menghentikannya, ia hanya bisa melawannya. Ia harus membalaskan dendam muridnya, Tian Xingming. Tian Xingming adalah Master Sekte Suci 5 Elemen yang dipilih oleh Patriark 5 Elemen. Patriark 5 Elemen menghabiskan sejuta tahun untuk melatih dan mengajarinya dengan saksama, tetapi pada akhirnya ia tetap dibunuh oleh Li Qingshan. Patriark 5 Elemen tidak akan membiarkannya begitu saja tanpa melampiaskan amarahnya. Meskipun para kultivator di sekitarnya, para guru tua, semuanya takut pada pedang abadi 5 elemen, Peribulan tidak takut sama sekali. Dia tetap tenang, seolah-olah Patriark 5 Elemen sedang memegang mainan. Pedang abadi 5 elemen memang kuat di alam suci semesta. Itu adalah harta dharma tingkat abadi yang terkenal. Namun, bagi Peribulan, yang berasal dari alam abadi, perangkat abadi itu cukup normal. Setidaknya ada 2 di tubuhnya saat ini. Peribulan menggerakkan tangannya sedikit dan mengeluarkan sebuah botol berharga. Tingginya lebih dari 1 kaki, ramping di bagian atas dan bulat di bagian bawah, berbentuk oval. Botol itu diukir dengan berbagai pola bulan. Warnanya beragam, termasuk zamrud, putih, hitam, merah, biru, hijau, dan ungu. Pola-pola bulan ini menutupi seluruh botol, membuatnya tampak istimewa.
Itu adalah botol terkenal di alam abadi semesta yang disebut botol bulan 7 warna. Botol itu disebut sebagai salah satu dari 10 harta abadi agung di bawah Raja Abadi. Banyak orang dari alam suci semesta tidak mengenalinya. Jika mereka mengenalinya, mereka pasti akan lebih terkejut. Patriark 5 elemen menggerakkan energi abadinya dan memasukkannya ke dalam pedang abadi 5 elemen. Pedang itu melepaskan cahaya 5 warna, membelah langit, menciptakan celah raksasa antara langit dan bumi. Tiba-tiba, ia mengayunkan pedang abadi 5 elemen ke depan. Pedang itu meledakkan kehampaan dan menghancurkan puluhan planet di sekitarnya. Energi pedang menembus ruang dan menebas botol itu. Peri bulan berdiri diam di sana tanpa menghindar, tetapi dia sedikit mengangkat botol bulan 7 warna. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan energi abadi ke dalam botol. Botol bulan 7 warna memancarkan cahaya samar dengan energi abadi. Cahaya itu menyelimuti seluruh area dan mengunci waktu, ruang, dan kehampaan. Sebuah dunia kecil yang terisolasi tercipta di sekitar peri bulan, dengan segala sesuatu di dalamnya terkunci rapat. Botol bulan 7 warna melepaskan cahaya 7 warna, membekukan waktu, ruang, dan alam semesta di sekitarnya. Botol itu menciptakan dunia kecil, ruang independen, yang dipadatkan dari saripati bulan asal. Patriark 5 elemen tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun, tidak peduli bagaimana dia menyerang dengan pedang abadi 5 elemennya. Para master tua mengerikan yang berdiri beberapa kilometer jauhnya semuanya terdiam karena terkejut. Setelah beberapa saat, mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan. Lihat! Botol bulan 7 warna di tangan peri bulan terlalu kuat. Bahkan alat abadi leluhur 5 elemen pun tak mampu menghancurkannya. Tentu saja. Seperti yang dikatakan legenda, peri bulan berasal dari alam abadi dengan latar belakang yang luar biasa. Botol bulan 7 warna miliknya adalah harta karun yang langka. Ya. Aku rasa Patriark 5 elemen tidak akan berakhir baik. Meskipun dia master tingkat abadi, dia berasal dari alam suci, yang masih belum sebanding dengan alam abadi. Mereka sedang membicarakan peri bulan dan Patriark 5 elemen, tetapi mereka semua menganggap peri bulan lebih kuat. Semua master tidak akan berani menyerang peri bulan saat ini. Mereka tahu bahwa mereka akan hancur jika menyinggung peri bulan. Peri bulan dapat membunuh mereka secara fisik dan spiritual hanya dengan satu tarikan napas. Lebih banyak bekas pedang muncul di alam semesta, dengan lebih banyak planet yang hancur. Namun, pedang itu tidak mampu menghancurkan dunia kecil yang diciptakan oleh botol bulan 7 warna. Di dunia kecil ini, King Fengli duduk bersila, memurnikan pil abadi bulan, dan menyerap saripati medis. King Fengli mengeluarkan kabut 7 warna darinya, berputar di sekelilingnya. Li Qingfeng dulunya adalah seorang suci tingkat sempurna. Saat ini, ia sedang mencapai tingkat setengah abadi. Jika ia mencapai tingkat setengah abadi, ia bisa melawan para abadi. Inti sucinya bermutasi, dengan retakan demi retakan muncul. Lalu tiba-tiba runtuh. Setelah Sein Nucleus meledak, ia mulai menyerap energi abadi 7 warna dari pil abadi bulan dan memadatkan energi setengah abadi. Semakin banyak energi abadi berkumpul di sekitar inti suci milik King Fengli, berputar seperti pusaran air, dan akhirnya membentuk inti abadi dengan 7 warna. Tentu saja, itu hanyalah inti tingkat setengah abadi, bukan inti abadi yang sesungguhnya. Esensi medis dalam pil abadi bulan terbatas, dan hanya sebagian yang diserap oleh inti suci milik Li Qingshan. Sisanya memasuki kulit, otot, dan tulangnya. King Fengli berdiri, memancarkan energi abadi yang kuat. Energi itu melesat ke langit dan mengguncang kehampaan. Bab 2304. Level setengah abadi. Merasakan fluktuasi di belakangnya, peri bulan sedikit memutar bola matanya yang indah. Ia sedikit terkejut ketika melihat Li Qingfeng berdiri di ruang yang membeku. Peri bulan berkedip dengan sedikit kebingungan. Dia tahu botol bulan 7 warnanya dapat membekukan apapun di dunia kecil itu kecuali dirinya sendiri dan memblokir serangan dari luar. Semua manusia dan binatang iblis akan membeku dan tidak bisa bergerak di dalam dunia kecil itu. Namun, Li Qingfeng melanggar aturan itu dan bisa bergerak bebas. Sungguh luar biasa. Peri bulan berkata dengan suara lembut, King Fengli, ada apa? Bagaimana kau bisa berdiri di ruang yang diciptakan oleh botol bulan 7 warna milikku? Li Lili menggelengkan kepalanya dan berkata, Peri bulan, aku tidak tahu. Tapi botolmu tidak mempan padaku. Peri bulan terkejut. Ia melepaskan seekor binatang iblis dari cincin interspatialnya. Binatang itu berwarna putih seperti kucing, dengan bulu yang panjangnya mencapai 5 cm, memancarkan hukum tingkat suci. Ia membeku bagai lukisan ketika peri bulan memasukkannya ke dalam dunia kecil yang diciptakan oleh botol bulan 7 warna. Bahkan rambutnya pun tak bisa bergerak sedikit pun. Peri bulan merasa lega, karena dia tahu botol bulan 7 warnanya tidak rusak. Binatang iblis yang mirip kucing ini telah mencapai tingkat santo kucing.
Bahkan ia tidak bisa bergerak di dunia kecil ini. Jelas, Li Qingfeng istimewa. Dia mungkin ditakdirkan dan bisa menjadi raja abadi di masa depan. Itulah sebabnya dia bisa melanggar hukum normal. Akal sehat tidak bisa membatasinya. Peri bulan sedikit mengernyit, karena dia telah merasakan energi setengah abadi dari Qingfeng Li. Energinya sangat kuat dan tidak kalah kuat dari energi tingkat abadi miliknya. Peri bulan bertanya, Qingfeng Li, kau bisa bergerak di duniaku yang kecil, dan kau sudah mencapai tingkat setengah abadi. Li Qingfeng mengangguk dan berkata, ya, terima kasih untuk pil abadi bulan. Aku tidak mungkin bisa menembusnya tanpa energi abadinya. Peri bulan terkejut lagi. Dia telah mengejutkan Qing Li berkali-kali setelah bertemu dengannya, tetapi kali ini dia masih terkejut. Pil abadi bulan yang diberikan peri bulan kepada Li terutama untuk penyembuhan. Meskipun mengandung energi abadi, pil ini sangat sulit untuk disempurnakan dan diserap, kecuali jika ia telah mempraktikkan teknik tingkat abadi yang kuat. Bahkan peri bulan tidak dapat memurnikan dan menyerap pil secepat ini. Tetapi Qingfeng Li menyerap sebagian besar saripati medis dalam pil tersebut dan mengubahnya menjadi sumber kekuatannya hanya dalam beberapa menit. Dia bahkan memahami hukum setengah abadi dan mencapai tingkat setengah abadi. Kecepatan kultivasi ini bahkan lebih cepat daripada peri bulan. Sungguh monster, gumam peri bulan dalam hati. Pada saat yang sama, ia menjadi lebih percaya diri. Dengan bakat dan kekuatan Li Qingfeng, ia pasti bisa membalaskan dendamnya dan membunuh Raja Abadi berkepala 9 setelah memasuki alam abadi. Qingfeng Li menatap ke depan dan menemukan Patriark 5 Elemen pada pandangan pertama. Qingfeng Li juga menyadari bahwa Patriark 5 Elemen tidak dapat menghancurkan dunia kecil itu, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Li Qingfeng menarik napas dalam-dalam. Ia terkesan dengan kekuatan peri bulan. Dia telah merasakan kekuatan dari Patriark 5 Elemen, master tingkat abadi yang terkenal. Patriark 5 Elemen mampu mengendalikan 5 elemen dan menghancurkan planet-planet hanya dengan satu tamparan. Ia ditakdirkan untuk gagal, dan bahkan Li Qingfeng pun tak berani melawannya. Tetapi peri bulan dapat dengan mudah memblokir serangannya. Botol bulan 7 warna miliknya sungguh merupakan harta dharma yang luar biasa. Qingfeng Li tidak meragukan bahwa botol ini tidak kalah kuat dari pedang abadi guntur miliknya. Li Qingfeng berkata, peri bulan, hentikan Patriark 5 Elemen untukku. Aku akan membunuh monster-monster tua itu. Peri bulan mengangguk dan berkata, pergilah. Aku di sini. Patriark 5 Elemen tidak akan bisa menyakitimu sedikitpun. Qingfeng Li mengangguk dan melangkah maju, meninggalkan dunia kecil yang diciptakan oleh botol bulan 7 warna. Berkat bantuan peri bulan, Li sama sekali tidak takut pada Patriark 5 Elemen saat ini. Ia bahkan memutuskan untuk membunuh semua master monster tua di sekitarnya. Para master setengah abadi ini terus mengganggu Li Qingfeng. Tanpa mereka, Li Qingfeng pasti sudah lama memasuki arena abadi jatuh dan mendapatkan asal guntur. Patriark 5 Elemen menunjukkan niat membunuhnya saat melihat Qingfeng Li berjalan di luar dunia kecil botol bulan 7 warna. Dia membuka mulutnya dan menembakkan anak panah tajam ke arah Qingfeng Li. Peri bulan berdiri di samping, mengulurkan jarinya dan sedikit memutarnya. Ia menembakkan seberkas cahaya bulan yang terang dan menghentikan panah dari Patriark 5 Elemen. Patriark 5 Elemen kemudian mencoba metode serangan lainnya, bahkan menggunakan serangan spiritual, tetapi semuanya diblokir oleh peri bulan. Patriark 5 Elemen tidak bisa bergerak bebas saat peri bulan ada di sini. Dia tetap berada di dunia kecil itu dan tidak bisa pergi. Qingfeng Li bergerak sangat cepat dan langsung berada di samping ribuan master itu. Qingfeng Li menatap mereka dengan tenang, tetapi semangat membunuh tengah berkumpul di dalam dirinya. Monster tua yang memimpin adalah Wan Zongji, master sekte Sein gravitasi. Ia berdiri di sana bagaikan gunung raksasa. Wan Zongji menatap Qingfeng Li dan berkata dengan penuh semangat, petani sialan, Qingfeng Li, berjalan di luar dunia kecil botol bulan 7 warna. Kau pikir kami tidak bisa membunuhmu? Hari ini aku akan mengupas kulitmu dan menjadikanmu lampu, untuk menghibur jiwa saudaraku. Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, Wan Zongji, kaulah yang akan mati hari ini, begitu pula monster-monster tua di sekitarmu. Ini konsekuensi dari penyergapanmu. Setelah mendengar kata-kata Qingfeng Li, para monster tua itu terus tertawa dengan nada menghina. Mereka akan ketakutan jika peri bulan yang mengucapkan kata-kata ini, tetapi mereka cukup terhibur ketika Qingfeng Li yang mengucapkannya. Wan Zongji juga mencibir dan menatap Qingfeng Li dengan jijik. Bab 2305. Pukulan kuat. Banyak monster tua berpikir bahwa karena Lily hanyalah seorang suci yang baru mencapai tingkat setengah abadi, ia pasti tidak akan sebanding dengan mereka. Para monster tua itu telah berada di tingkat setengah abadi selama hampir 1 juta tahun, jadi level mereka dan Lily tidak sama. Terlebih lagi,
Ada lebih dari 1.000 master setengah abadi di sini, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka membawa banyak harta dharma, dan mereka semua telah mempelajari teknik-teknik yang kuat. Karena itu, mereka yakin bisa membunuh Lily. King Feng Li menggelengkan kepalanya, dan dia memandang semua orang seolah-olah mereka semua adalah orang mati. Meskipun King Feng Li baru saja melangkah ke alam setengah abadi, yang membuatnya berada di level yang sama dengan para master sekte dan monster tua itu, dia berbeda dibandingkan dengan mereka pada saat yang sama. Li King Feng tak terkalahkan melawan para kultivator yang berada di ranah yang sama dengannya. Ini karena Li King Feng telah memperoleh tubuh api penyucian fana, garis darah pemakan, dan darah naga. Oleh karena itu, sekuat apapun lawan Li King Feng, selama ia berada di ranah yang sama dengan Li King Feng, ia tak akan mampu mengalahkan Li King Feng. Li Lili mengepalkan tangan kanannya dan membentuk tinju neraka cekik. Tinju itu tiba-tiba muncul dari kehampaan dan menghantam Wan Zongji. Wajah Wan Zongji berubah, dan kilatan keterkejutan muncul di matanya. Ia merasakan energi yang luar biasa dari tinju Lili, yang membuat jiwanya bergetar. Energi sebesar itu lebih dari cukup untuk membelah langit dan bumi, bahkan menghancurkan sebuah planet. Wan Zongji tidak ragu bahwa dirinya akan terluka parah jika tinju King Feng Li benar-benar mendarat padanya. Wan Zongji menggerakkan pikirannya dan membentuk tabir cahaya pertahanan dengan menyalurkan esensi abadi dari tubuhnya. Dia ingin menguji seberapa kuat tinju milik King Feng Li, yang akan memudahkannya melancarkan serangan balik. Namun, Wan Zongji segera menyerah. Begitu tinju Li Lili mengenai selubung cahaya pertahanannya, selubung cahaya tingkat abadi itu langsung hancur berkeping-keping. Kepingan-kepingan itu pun lenyap di udara. Akhirnya, tinju King Feng Li menghantam tubuhnya tanpa halangan apapun. Wan Zongji terpental ke udara. Ia lalu memuntahkan darah, puluhan tulang rusuknya patah, dan separuh tubuhnya remuk menjadi tumpukan daging pipih. Untungnya, dia mengenakan Sky Dragon Battle Armor, kalau tidak, seluruh tubuhnya akan meledak. Meskipun armor pertempuran naga langit adalah benda berharga yang ditempa dengan binatang ilahi, naga langit, Zira itu telah kehilangan spiritualitasnya seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, beberapa retakan muncul di armor tersebut akibat serangan Lily. Kepercayaan diri King Feng Li meningkat seiring berjalannya pertarungan. Ia mengaktifkan darah naga di tubuhnya, yang melepaskan mantra naga dan memanggil tulang naga serta sisik naga ke jari telunjuk kanannya. Kekuatannya tampak luar biasa, dan ia terus-menerus menusuk armor pertempuran naga langit milik Wan Zongji dengan tulang naganya. Kaca, kaca, kaca. Suara retakan hebat terdengar dari Sky Dragon Battle Armor akibat serangan Dragon Bone yang terus-menerus, dan banyak retakan muncul dalam waktu singkat. Ledakan. Akhirnya, sebuah ledakan terjadi, dan armor pertempuran tulang langit dihancurkan sepenuhnya oleh tulang naga milik King Feng Li dan berubah menjadi abu dan asap. Wajah Wan Zongji menjadi pucat, lalu ia memuntahkan darah dan menukik ke tanah. Wajah para master sekte tua dan monster setengah abadi lainnya berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka, dan mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Bagaimana mungkin Li King Feng membuat Wan Zongji terluka parah dalam waktu sesingkat itu? Kau benar sekali. Kita menjebak orang desa ini dan hampir membunuhnya tadi, bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya secepat ini? Mungkin ramuan tingkat abadi yang diberikan peri bulan kepada orang desa itu sangat efektif dan meningkatkan kekuatannya barusan. Tapi itu baru beberapa waktu, mungkinkah orang desa itu bisa memurnikan dan menyerap ramuan tingkat abadi dalam waktu sesingkat itu? Tingkat kultivasi diri seperti ini jarang terjadi, bahkan di dunia ini. Para master sekte lama dan para monster semuanya tercengang oleh pemandangan ini, lalu mereka mengobrol di antara mereka sendiri. Satu pukulan dari King Feng Li membuat mereka trauma karena bahkan monster tua pun tidak akan mampu melepaskan kekuatan sebesar yang baru saja dilakukan oleh King Feng Li. Saat King Feng Li mendengarkan apa yang dikatakan para monster tua dan master sekte, kilatan cahaya dingin dan amarah muncul di matanya. Li King Feng berpikir dalam hati, para master setengah abadi terkutuk dari alam suci semesta ini, mengapa mereka begitu suka memanggilku, orang desa? Faktanya, Li King Feng mengira mereka adalah para petani yang sebenarnya. King Feng Li bukan sekadar orang desa dari bumi, sebenarnya, ia memiliki masa lalu yang rumit dan latar belakang yang kuat. Orang tuanya adalah guru-guru terkenal di alam abadi. Ibunya adalah seekor burung phoenix yang hidup di dunia manusia, dan ia termasyhur di alam abadi semesta. Ayahnya, guru ketiga Li, di sisi lain, adalah pewaris kuil surgawi kuno. Amarah membara membuncah di hati Li Qingshan, dan cahaya dingin muncul di matanya. Ia lalu berkata tanpa emosi, kalian benar-benar orang desa. Kalian selalu hidup di alam suci ini, yang hanya seperti kolam kecil dibandingkan dengan seluruh dunia. Kalian tidak tahu apa itu kekuatan sejati, dan aku akan memasukkan kalian ke neraka hari ini.
King Feng Li membuka mulutnya dan memancarkan api emas. Suhu api emas mencapai lebih dari 35.000 derajat, menghancurkan kehampaan dan planet-planet di sekitarnya. Api itu kemudian menerjam puluhan master setengah abadi dengan ganas dan membakar tubuh mereka hingga menjadi abu. Setelah lili-lili mencapai tingkat setengah abadi, api emasnya juga naik level. Meskipun suhu apinya masih 35.000 derajat, jumlah kekuatan yang dikandungnya meningkat pesat. Pada saat yang sama, Lili King Feng mengayunkan tinju neraka pencekiknya, mengeluarkan pedang abadi gunturnya, dan menggunakan teknik abadi guntur. Ia melancarkan berbagai serangan secara bersamaan dan membentuk zona berbahaya di depannya. Dalam waktu singkat, puluhan master setengah abadi tewas di bawah pedang dan tinjunya. Meskipun para makhluk setengah abadi itu sangat kuat dan membawa banyak harta dharma, mereka sama sekali tidak mampu menahan serangan Lili. Tubuh mereka meledak seketika, dan mereka menjerit kesakitan. Kemudian, jiwa mereka tertembak oleh cahaya yin yang muncul di mata King Feng Li, dan mereka mati tanpa ada tanda-tanda akan hidup kembali. Pada saat ini, gelombang tangisan terdengar di alam suci semesta, dan semua kultivator di wilayah itu merasa takut saat mendengarnya. Li King Feng sangat ganas, tak peduli lawannya seorang kultivator, master sekte, atau monster tua, mereka semua mati di bawah pedang Li King Feng. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh kerumunan telah tewas. Para master setengah abadi lainnya menyadari bahwa serangan mereka tidak dapat memengaruhi Li Qingshan sama sekali. Harta dharma mereka tidak sekuat pedang abadi guntur, dan ada banyak kultivator diri yang mati tergeletak di samping mereka. Mereka menjadi takut dan cemas, bahkan mencoba melarikan diri. Li menyeringai, kilatan dingin melintas di matanya, dan ia berkata tanpa perasaan, "Kau mau lari? Tidak mungkin, tidak seorang pun dari kalian akan lolos dariku hari ini." Teknik gravitasi 80.000 kali, teriak Li Qingshan dan segera menggunakan teknik gravitasi. Lili hanya mempelajari teknik gravitasi 30.000 kali sebelumnya. Namun, setelah bertarung dengan tetua batu langit, ia mempelajari teknik gravitasi tetua batu langit, sehingga ia mampu meningkatkan tekniknya hingga 80.000 kali. Begitu teknik gravitasi 80.000 muncul, ia membentuk kekuatan memikat yang intens dan menakutkan, dan langsung memikat semua makhluk setengah abadi ke tanah dan membatasi pergerakan mereka. Namun, beberapa master setengah abadi yang kuat masih bisa bergerak, dan Wan Zongji adalah salah satunya. Meskipun Li King Feng hampir membunuh Wan Zongji barusan, dan separuh tubuhnya hilang, ia tetaplah pelopor sekte Sein gravitasi. Ia juga seorang ahli teknik gravitasi dan seorang master setengah abadi yang terkenal. Wan Zongji melarikan diri dari teknik gravitasi 80.000 kali milik King Feng Li dengan paksa dan mencoba memasuki kehampaan untuk melarikan diri. King Feng Li menunjuk ke depan dengan tangan kanannya dengan ganas dan menembakkan sinar berwarna cian. Sinar berwarna cian ini sangat terkenal, karena merupakan gerakan ketiga dari jari penakluk, jari ketiga berhentinya waktu. Bab 2306. Membasmi semua orang. Serangan Third Finger Chassis Time melaju sangat cepat dan langsung menyerang Wan Zongji, yang membekukan tubuhnya dalam kehampaan dan membatasi pergerakannya. Tubuh Li King Feng berubah menjadi anak panah tajam dan langsung tiba di samping Wan Zongji. Ia lalu meninju punggung Wan Zongji dengan keras. Dengan suara ledakan yang menggelegar, tubuh Wan Zongji meledak dan berubah menjadi hujan darah. Seluruh tubuhnya lenyap ke kedalaman alam semesta, hanya menyisakan darahnya yang mengambang di langit. Pukulan King Feng Li begitu kuat, tidak hanya menghancurkan tubuh fisik Wan Zongji, tetapi juga menghancurkan jiwanya, dan Wan Zong kini sepenuhnya lenyap dari dunia. Ketika melihat Wan Zongji telah tewas, para master sekte lama dan monster lainnya terkejut. Bagi para monster tua dan master sekte, Wan Zongji adalah sosok yang hampir setara dengan Patriark 5 Elemen. Ia adalah seorang master setengah abadi yang terkenal dan memiliki peluang tinggi untuk mencapai tingkat abadi di alam suci semesta di masa depan. Namun, Li King Feng baru saja meninju Wan Zongji sampai mati di depan semua orang. Seberapa kuat Li King Feng? Dia benar-benar monster. Li Qingshan baru saja mencapai alam setengah abadi, tetapi ia tak terkalahkan di alamnya. Tak seorang pun di alam setengah abadi bisa mengalahkannya, dan semua harta dharma, senjata, teknik, dan kekuatan super yang mereka gunakan sama sekali tidak mempan melawan Li Qingshan. Tubuh fisik King Feng Li hampir sekuat naga dewa, dan teknik guntur abadi miliknya merupakan teknik pedang tingkat abadi yang terkenal. Pada saat ini, semua master sekte dan monster tua kehilangan kepercayaan terhadap King Feng Li. Kalau saja mereka tahu sebelumnya bahwa King Feng Li begitu kuat, mereka tidak akan pernah menuruti perintah Patriark 5 Elemen untuk datang ke sini dan membunuh King Feng Li secara berkelompok. Di antara semua orang, ada yang membenci King Feng Li karena dia membunuh keluarga, teman, murid, putra atau putri suci mereka. Namun, beberapa dari mereka tidak ada hubungannya dengan Lili. Mereka hanya mengincar hadiah yang diberikan oleh Patriark 5 Elemen karena telah memburu Lili,
tetapi mereka tidak menyangka akan kehilangan nyawa di sini. King Feng Li tidak akan berempati dengan orang-orang ini karena mereka semua ingin membunuhnya pada awalnya, mereka harus membayar atas keputusan salah mereka. Li Lili memanipulasi energi vitalitas abadinya dan mentransmisikannya ke pedang abadi guntur. Dengan satu ayunan pedangnya, cahaya pedang memancarkan 19 simbol dan langsung memenggal kepala puluhan master setengah abadi. Ia mengayunkan pedang abadi guntur dengan mantap. Saat mencapai ayunan ke-9, semua monster tua dan master sekte terbunuh olehnya, tak satu pun yang hidup. Bertonton hujan darah melayang di alam semesta, dan semua planet dalam jarak 1 juta kilometer dari King Feng Li meledak karena mereka tidak dapat menahan sejumlah besar energi yang dilepaskan oleh pedang abadi guntur. Pada saat yang sama, darah para master setengah abadi yang telah mati melayang ke planet-planet dalam kehampaan, yang juga membuat planet-planet itu langsung meledak. Wala, wala, wala. Langit mula-mula bergemuruh, lalu bertonton tetesan darah jatuh. Hujan darah itu mengandung energi yang sangat besar, dan membawa aturan Dao Surgawi, hukum Dao Agung, dan hukum naskah jimat. Ini adalah presentasi langit yang menangis. Dalam keadaan normal, makhluk setengah abadi jarang mati, tetapi kali ini, lebih dari separuh dari mereka di alam Sein semesta mati sekaligus. Mereka semua mengejar hadiah yang diberikan oleh Patriark 5 Elemen karena memburu King Feng Li, tetapi mereka mengorbankan hidup mereka untuk misi ini. Kini langit mulai menangis, karena bahkan Tuhan pun tak kuasa mengabaikan masalah ini. King Feng Li bermandikan air mata berdarah dari langit, dan dia tampak seperti dewa pembunuh. Mayat master setengah abadi yang tak terhitung jumlahnya mengepung King Feng Li, yang membuatnya semakin tampak seperti iblis yang mematikan. Lili menutup matanya dan merentangkan tangannya ke dalam kehampaan. Ia menyambut tetesan darah dari tangisan langit, dan dengan cermat merasakan aturan Dao Surgawi dan hukum tanah di dalam hujan. Cahaya suci yang tampak serta hukum dan aturan Dao Surgawi mengelilingi King Feng Li dan terus berputar di sekelilingnya. Beberapa aturan dan hukum memasuki tubuh Lili dan diserap olehnya, sementara yang lain memasuki pikirannya dan membentuk energi unik. Lebih banyak aturan Dao Surgawi dan hukum Dao besar berkumpul di sekitar Lili. Aturan dan hukum ini mengandung 5 elemen esensial, emas, kayu, air, api, tanah, dan beberapa elemen alam seperti angin, hujan, guntur, dan kilat. Beberapa aturan dan hukum bahkan mengandung beberapa elemen cahaya dan kegelapan yang langka, sementara yang lain hanya mengandung elemen senjata umum. Ini semua adalah elemen unik, dan setelah mereka berkelana di sekitar King Feng Li, mereka semua memasuki tubuhnya. Tubuh King Feng Li seperti langit, yang dapat menampung segalanya, atau seperti tanah, yang dapat menarik segalanya. Singkatnya, tak peduli apakah suatu unsur itu baik atau buruk, ortodoks atau tidak ortodoks, menghancurkan atau jahat, tubuhnya mampu menampung dan menahan segalanya. Akhirnya, semua hukum dan energi membentuk pedang kekosongan di atas kepala King Feng Li. Pedang Void berisi banyak warna yang berbeda, dan jika seseorang menghitungnya dengan cermat, maka ia akan melihat bahwa totalnya ada 12 warna yang berbeda. Kedua-belas warna berbeda ini saling bersilangan dan membentuk sebilah pedang panjang yang besar. Pedang itu melayang di atas kepalanya, dan tampak seperti pedang Damocles. Lili King Feng menggerakkan pikirannya dan menyadari bahwa ia mampu mengendalikan pedang 12 warna yang dibentuk oleh hukum. Ia pun takjub. King Feng Li punya firasat bahwa ia bahkan dapat melukai seorang abadi menggunakan pedang ini. King Feng Li menoleh dan menyadari bahwa Patriark 5 Elemen masih bertarung melawan Peribulan. Patriark 5 Elemen menggunakan segala macam serangan, bahkan beberapa di antaranya merupakan serangan terlarang, tetapi apapun yang ia coba, ia tetap tidak dapat menghancurkan dunia pertahanan kecil yang dibentuk oleh Peribulan. Ia sangat marah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain terjebak di dalamnya. King Feng Li menyeringai melihat pemandangan ini karena dia sama sekali tidak menyukai Patriark 5 Elemen. Patriark 5 Elemen melebih-lebihkan dirinya sendiri, dia naif karena mengira bahwa dia bisa lolos dari dunia kurungan Peribulan. Lili sudah tahu dari percakapannya dengan Peribulan bahwa Peribulan adalah seorang guru dari alam abadi. Ia memiliki latar belakang yang kuat dan masa lalu yang misterius. Dia menyimpan dendam terhadap Raja Abadi berkepala 9, jadi dia bukan orang biasa. Terlebih lagi, karena dia berhasil lolos darinya, dia pasti sangat kuat. Li King Feng memutar matanya dan berpikir, aku baru saja mempelajari hukum pedang, mungkin aku harus mencobanya sekarang juga. Patriark 5 Elemen adalah target yang tepat untuk melatih kemampuanku. King Feng Li berkomunikasi dengan hukum alam semesta, dan membentuk hukum pedang di atas kepalanya, dan mengayunkan pedang ke depan. Segalanya hancur menjadi abu di tempat hukum pedang berlalu. Bertonton lubang hitam bermunculan, dan dunia tampak mengerikan. Seluruh dunia pengembangan diri terkejut dengan efek pedang tersebut. Tak terhitung banyaknya pembudidaya planet yang begitu takut hingga mereka berlutut ke tanah seakan-akan sedang berhadapan dengan surga.
Patriark Lima Elemen sedang bertarung melawan peri bulan, tetapi tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Ia menjadi tegang dan merasakan bahaya yang mengancam jiwanya. Bahaya potensial itu tampaknya mampu menghancurkan tubuhnya, yang membuat jiwanya gemetar. Bab 2307. Perisai kura-kura hitam. Patriark Lima Elemen menoleh dan melihat pedang raksasa yang terbentuk dari hukum pedang. Pedang itu melesat ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Patriark Lima Elemen ketakutan oleh pedang itu, dan tatapan ngeri muncul di matanya. Ia kemudian berkata, bagaimana mungkin? Siapa yang mungkin mempelajari hukum pedang? Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang abadi pun tidak dapat melakukannya. Mata Patriark Lima Elemen dipenuhi keterkejutan. Ia merasakan kekuatan mengerikan dari hukum pedang Li Qingfeng, yang pasti bisa membahayakan nyawanya. Patriark Lima Elemen mengeluarkan perisai dari cincin interspatialnya tanpa ragu-ragu. Perisai ini berwarna hitam, dan ukurannya sekecil telapak tangan manusia. Namun, banyak hukum, naskah jimat, dan tanda-tanda dao besar terukir di perisai tersebut. Perisai ini bukan perisai biasa. Perisai ini ditempa dengan cangkang binatang ilahi, kura-kura hitam, sehingga merupakan benda abadi. Patriark Lima Elemen menggerakkan pikirannya dan melemparkan perisai kura-kura hitam dengan tangan kanannya. Perisai kura-kura hitam kemudian membentuk cangkang kura-kura setinggi ratusan kaki dengan cahaya hitam berkelap-kelip, dan garis-garis misterius menutupi seluruh cangkangnya. Perisai kura-kura hitam memancarkan cahaya yang hanya dimiliki oleh binatang buas, dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Cahaya itu kemudian membentuk selubung cahaya yang besar dan menyelimuti Patriark Lima Elemen di dalamnya. Dilihat dari kejauhan, Patriark Lima Elemen bagaikan kepompong dan cangkang kura-kura pada saat yang bersamaan. Ia tampak semakin misterius dengan hukum dao agung yang mengelilinginya. Hukum pedang membawa energi yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Hukum itu menciptakan lubang hitam di setiap tempat yang dilaluinya dan akhirnya menempel dengan kuat pada perisai kura-kura hitam. Suara memekakkan telinga terdengar, dan retakan muncul di perisai kura-kura hitam. Melihat kejadian ini, raut wajah Patriark Lima Elemen berubah drastis, dan keterkejutan tampak di matanya. Patriark Lima Elemen menggelengkan kepalanya dan berkata tak percaya, bagaimana mungkin? Perisaiku terbuat dari cangkang binatang suci kura-kura hitam. Bagaimana mungkin bisa retak? Peri bulan melihat pemandangan ini dan sedikit mengernyit, bulu matanya yang panjang dan tipis bersinar dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia juga merasa takjub dengan kekuatan hukum pedang milik King Feng Li. Konon, hukum pedang sangat sulit dipahami, sehingga hanya orang jenius yang luar biasa berbakat dan berpengaruh yang mampu mempelajarinya. Oleh karena itu, bahkan makhluk abadi pun tidak dapat memahami hukum pedang. Hal ini karena hukum pedang merupakan gabungan dari 12 elemen alam semesta. Kedua-belas elemen ini berasal dari klan yang berbeda, dan masing-masing elemen mengandung hukum dao surgawi dan hukum bumi. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa Li Qingfeng akan mampu menggabungkan semua elemen ini dan memahami hukum pedang, yang tak seorang pun mampu melakukannya. Menyerang dengan hukum pedang adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Dewa Pencipta dunia. Namun, jumlah energi yang bisa dilepaskan Li dengan hukum pedang terbatas. Ia masih merasa sedikit bingung tentang cara mengendalikan pedang tersebut. Jika ia mampu memahami hukum pedang sepenuhnya, ia pasti sudah membelah perisai kura-kura hitam menjadi dua hanya dengan sekali percobaan. Akan tetapi, perisai kura-kura hitam terbuat dari cangkang binatang dewa kuno, dan juga berisi naskah jimat binatang dewa serta hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, setelah perisai rusak, perisai itu mulai berputar sendiri. Kemudian, perisai itu mengeluarkan asap putih dan menyerap energi dari alam semesta. Sebuah lingkaran hitam terbentuk di atas perisai dan memperbaiki retakan pada perisai itu sepenuhnya. King Feng Li melihat pemandangan ini dan menjadi sangat terkejut. Li tidak menyangka perisai kura-kura hitam sekuat ini. Karena perisai kura-kura hitam adalah benda abadi, perisai itu sudah memiliki roh dan ki-rohnya sendiri. King Feng Li mengayunkan hukum pedang di atas kepalanya sekali lagi dan menyerang perisai kura-kura hitam, menyebabkan retakan lain muncul. Meskipun perisai kura-kura hitam dapat terus memperbaiki kerusakannya sendiri, hukum pedang Li Qingfeng terlalu kuat. Hukum itu telah menyebabkan banyak kerusakan pada perisai kura-kura hitam, dan perisai itu tampak seperti akan hancur kapan saja. Patriark Lima Elemen melihat pemandangan ini dan merasa tersiksa. Perisai kura-kura hitam merupakan harta karunnya yang paling menawan, yang diperolehnya dari gua binatang dewa yang misterius. Kini, perisai kura-kura hitam telah rusak, dan Patriark Lima Elemen merasa seakan-akan kerusakan itu terjadi padanya, dan ia merasa seperti akan mati bersama perisainya. Patriark Lima Elemen buru-buru menggunakan energi abadi yang tersimpan di tubuhnya dan melepaskan sebuah hukum. Ia kemudian mulai berkomunikasi dengan perisai kura-kura hitam dan mengambilnya kembali. Li Qingshan menyeringai dan berkata, bagus sekali,
kau telah mengambil perisai kura-kura hitam, lalu aku tantang kau untuk menggunakan tubuh fisikmu untuk melawan hukum pedangku. King Feng Li menyilangkan tangannya dan membentuk salib, yang memungkinkannya mulai menyerap 12 energi unsur yang berbeda. Energi-energi unsur ini merupakan energi paling orisinal sejak penciptaan alam semesta. Energi tersebut mengandung angin, hujan, guntur, kilat, emas, kayu, air, api, tanah, kegelapan, dan cahaya. Energi-energi tersebut memadat dan membentuk hukum pedang yang sangat besar, yang ukurannya bahkan lebih besar daripada pedang sebelumnya. Begitu hukum pedang muncul, kehampaan meledak dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Segalanya tampak akan hancur. Ruang, waktu, dan lubang-lubang ruang di sekitarnya meledak bersama ratusan planet. Semuanya berubah menjadi asap dan abu. Peri bulan berdiri dari kejauhan, tetapi raut wajahnya sedikit berubah dan ia mundur beberapa langkah. Ini karena ketika ia berhadapan dengan hukum pedang milik Li Qingshan, ia merasakan energi yang sangat besar. Rambut sang ketua 5 elemen berdiri tegak karena hukum pedang yang dibentuk oleh King Feng Li menjadi lebih hebat dan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Li Li menguras semua elemen dari kehampaan, dan seluruh alam semesta menjadi gelap. Satu-satunya yang tersisa hanyalah hukum pedang raksasa di atas kepala Li Li. Hukum pedang milik Li King Feng berkelebat dalam 12 warna berbeda. Ia kemudian mengayunkan pedangnya ke arah Patriark 5 elemen. Pada saat itu, seolah-olah ia baru saja membelah langit dan bumi, dan matahari serta bulan pun menjadi kacau. Wajah Patriark 5 elemen berubah dan dia berteriak, "Prasasti 5 elemen, padatkan ke 5 elemen di dunia ini." 5 prasasti besar terbentuk di depan Patriark 5 elemen. Kelima prasasti ini memiliki 5 warna berbeda, hitam, biru, merah, hijau, dan ungu, yang masing-masing melambangkan emas, kayu, air, api, dan tanah. Pada saat yang sama, tulisan-tulisan jimat kuno berkelebat di atas prasasti, dengan 5 karakter terukir di atasnya. Emas, kayu, air, api, dan tanah. Setiap karakter tampak kuno dan misterius, dan tampaknya mengandung kekuatan yang luar biasa. Peri bulan melihat pemandangan ini dari belakang, cemberut, dan tatapan aneh muncul di matanya. Ia tidak menyangka Patriark 5 elemen akan membawa harta karun kuno seperti ini. Peri bulan tahu bahwa kelima prasasti ini disebut prasasti 5 elemen, dan berasal dari gunung misterius 5 elemen. Konon, prasasti ini terbuat dari bahan-bahan yang tidak biasa, dan bahan-bahan tersebut dianggap sebagai batu abadi. Batu-batu abadi ini sangat kuat, oleh karena itu, prasasti 5 elemen sama kuatnya dengan perisai kura-kura hitam. Seperti yang diharapkan dari Patriark Sekte Sein 5 elemen, dia membawa begitu banyak harta karun, dan setiap harta karun itu luar biasa. Detik berikutnya, Peri bulan mengamati hukum pedang yang terbentuk di atas kepala Lili. Ia akan memeriksa apakah hukum pedang tersebut mampu menghancurkan prasasti 5 elemen. Ledakan, ledakan. Hukum pedang dan prasasti batu 5 elemen saling bertabrakan dan menciptakan suara yang memekakkan telinga, yang dapat didengar seluruh alam semesta. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan. Di bagian terdalam alam semesta, banyak makhluk abadi dan setengah abadi dari planet yang tak terhitung jumlahnya terbangun, dan planet-planet berkelebat di mata mereka. Bab 2308. Naga Hijau Abadi. Beberapa monster tua, fosil hidup, dan leluhur yang tertidur di suatu tempat terlarang dan tersembunyi terbangun. Masing-masing dari mereka memancarkan perasaan yang tampaknya cukup kuat untuk menakuti alam semesta dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Mereka semua memandang Lili karena merasakan kekuatan dahsyat yang mampu memusnahkan dunia darinya. Aliran energi ini menyebar ke seluruh alam Sein semesta. Detik berikutnya, retakan demi retakan muncul di prasasti 5 elemen disertai suara retakan yang memekakkan telinga, dan semua orang menatap prasasti itu dengan mata terkejut. Retakan demi retakan muncul di prasasti batu 5 elemen, dan permukaannya kini tampak seperti jaring laba-laba. Akhirnya, terdengar 5 letupan, dan emas, kayu, air, api, dan tanah yang tersimpan di dalam prasasti 5 elemen tiba-tiba meledak. Kelima elemen tersebut kemudian lenyap sepenuhnya dan berjatuhan ke berbagai tempat di alam semesta. Puah! Patriark 5 elemen membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya tampak pucat dan ia mundur lebih dari 10 langkah. Ia tampak lebih lemah dari sebelumnya, dan keterkejutan memenuhi matanya. Prasasti 5 elemen memiliki hubungan erat dengan spiritualitasnya. Karena prasasti 5 elemen rusak, jiwanya pun ikut terpengaruh. Ia memuja prasasti 5 elemen selama hampir 1 juta tahun, dan memperoleh harta karun ini dari sebuah gua misterius. Namun, ia tak pernah menyangka harta karun itu akan dihancurkan oleh Li King Feng hari ini. Kehilangan harta karunnya yang paling berharga membuatnya merasa tersiksa. Pada saat yang sama, Patriark 5 elemen menjadi semakin takut pada hukum pedang di atas kepala Lili.
Pedang ini jelas merupakan senjata abadi yang luar biasa karena lebih kuat daripada semua senjata abadi lainnya. Jika saja King Feng Li hanya memiliki pedang abadi guntur, maka tidak akan mudah baginya untuk menghancurkan prasasti 5 elemen. Prasasti 5 elemen dibentuk dari 5 elemen dasar dunia. Prasasti ini mengandung kekuatan yang luar biasa, dan sangat terkenal di seluruh dunia. Setelah Peribulan melihat pemandangan ini, ia mengerutkan kening dan berpikir, seperti yang diharapkan dari yang terpilih, dia memang dominan. Dia sudah mempelajari hukum pedang di usia semuda itu. Jika dia memasuki alam abadi di masa depan, maka dia mungkin bisa membunuh Raja Abadi berkepala 9. Saat ini, Peribulan memiliki banyak harapan pada Lily, dan ia merasa bijaksana untuk berinvestasi pada Lily. Meskipun ia telah menyinggung Patriark 5 Elemen dan beberapa Master Sekte dari alam suci semesta, hal itu sangat berharga. Ini karena Peribulan bukan berasal dari alam suci, melainkan dari alam abadi semesta. Oleh karena itu, suatu hari nanti ia pasti akan meninggalkan alam suci semesta dan kembali ke alam abadi, tempat pertarungan sesungguhnya akan berlangsung. Kecuali Sekte Santo 5 Elemen dan sekte-sekte tingkat Santo lainnya, ada beberapa sekte kuno lain di kedalaman alam Santo semesta. Beberapa sekte awalnya diciptakan pada era caotik di alam semesta, dan beberapa merupakan keturunan sekte yang berada di alam abadi. Banyak anggota sekte memasuki alam abadi dengan menjadi abadi, oleh karena itu, mereka semua kuat. Setiap makhluk abadi memandang Valen Immortal Arena, dan semuanya merasa terkejut dan takjub melihat betapa kuatnya King Feng Li. Lagi pula, Lily King Feng saat ini hanyalah seorang master setengah abadi, tetapi ia mampu melawan seorang master abadi dan bahkan melukainya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Bahkan jika kita kembali ke miliaran tahun yang lalu, hanya ada sedikit orang yang bisa bertarung meski levelnya rendah, dan setiap orang di antara mereka adalah seorang jenius yang eksentrik namun berpengaruh. Jika seorang jenius muncul, maka ia akan menyebabkan banyak berita dan membuat alam semesta menjadi kacau. Dari alam semesta yang sangat jauh, terdapat sebuah gunung di bagian terdalam alam semesta. Gunung itu disebut Gunung Abadi Naga Hijau. Gunung itu selalu memancarkan energi seperti naga, dan seekor naga hijau yang berevolusi menjadi makhluk abadi tinggal di sana. Konon katanya awalnya adalah ular biasa, namun setelah berguru sejuta tahun, berubah menjadi ular piton, lalu naga, paling tidak naga hijau tingkat abadi. Gunung Abadi Naga Hijau juga sangat terkenal. Ia merupakan salah satu dari 10 sekte suci di alam suci semesta. Dibandingkan dengan sekte suci 5 elemen, ia tidak lebih lemah, melainkan lebih kuat. Pada saat ini, seekor naga hijau raksasa merayap di antara pegunungan. Naga hijau itu begitu besar hingga tampak sepanjang 10.000 meter. Tubuhnya bagaikan gunung. Tubuhnya selebar gunung, dan kulitnya ditutupi sisik. Setiap sisiknya sebesar rumah. Naga hijau itu melingkari pegunungan dan memandang ke bawah, mengamati segala sesuatu. Ruang di sampingnya hampir runtuh karena seluruh alam semesta Sein tak mampu lagi menahan energi luar biasa yang dilepaskannya. Green Dragon Immortal tadi sedang tertidur, tetapi setelah merasakan gelombang gerakan dari Valen Immortal Arena, ia perlahan membuka matanya. Ia memiliki mata seekor naga, dan masing-masing matanya juga sebesar rumah. Saat ia memutar matanya, planet-planet hancur, matahari dan bulan terbenam, dan kekuatan yin dan yang terus berubah. Naga hijau abadi menyipitkan mata naganya dan berpikir, aku baru saja merasakan keberadaan darah naga. Darah naga ini rasanya bukan berasal dari naga yang berevolusi dari ular. Baunya seperti darah naga asli, yang hanya bisa dibawa oleh keturunan naga langit. Dewa Naga Hijau tentu saja merasakan bahwa gelombang darah naga itu berasal dari tubuh King Feng Li. Lily King Feng baru saja mengaktifkan kekuatan darah naga, sisik naga, dan tulang naga. Ia juga membentuk hukum pedang dengan menggabungkan 12 elemen, dan akhirnya mengalahkan Patriark 5 Elemen. Dewa Naga Hijau dari Sekte Suci Naga Hijau bukan satu-satunya yang memperhatikan King Feng Li, dan Patriark 5 Elemen, Sekte Suci Burung Merah, Sekte Suci Harimau Putih, dan Sekte Suci Kura-Kura Hitam juga diam-diam mengamati keduanya. Sekte-sekte ini semuanya adalah Sekte Santo Binatang Dewa, dan Binatang Dewa kuno mengendalikan setiap sekte. Namun, garis keturunan mereka tidaklah murni. Meskipun mereka semua adalah binatang dewa, mereka awalnya berevolusi dari burung, kura-kura, dan harimau, yang dianggap sebagai hewan kelas rendah. Bahkan pada saat itu, binatang dewa masih sangat kuat. Berevolusi dari kura-kura biasa menjadi binatang dewa legendaris kura-kura hitam membutuhkan banyak usaha, ketekunan, dan bakat, tetapi mereka mampu melakukannya. Kura-kura hitam abadi membuka matanya, dan kilatan cahaya dingin muncul di matanya, kura-kura hitamku hancur. Siapa yang berani melakukan ini? Apa dia tidak tahu bahwa aku memberikan perisai yang terbuat dari kulit kura-kura tuaku kepada Patriark 5 Elemen?
Kecuali 4 sekte Sein binatang dewa, beberapa sekte kuno lainnya, seperti sekte Sein hidup panjang, sekte Sein bulu, sekte Sein pedang ribuan, dan sekte Sein reinkarnasi juga mengawasi perubahan yang terjadi di alam Sein alam semesta. Sekte-sekte suci ini semuanya dikendalikan oleh makhluk abadi, dan setiap makhluk abadi dapat mendominasi dunia saat mereka muncul. Mereka sedang dalam perjalanan dari alam suci semesta menuju alam abadi. Namun, gerbang alam abadi selalu tertutup. Sekarang mereka menyadari bahwa beberapa hal aneh sedang terjadi di alam Sein Universe. Misalnya, seorang setengah abadi mengalahkan seorang abadi. Semua orang terkejut mendengar berita ini dan betapa kuatnya Li Qingshan. Para pemimpin sekte dari sekte-sekte suci ini semuanya abadi, dan mereka memiliki afiliasi dengan eksistensi kuat lainnya. Misalnya, ketua sekte dari sekte panjang umur suci berasal dari kekacauan. Lebih lanjut, ketua sekte dari sekte bulu suci dikatakan sebagai makhluk abadi dari alam abadi semesta, tetapi karena suatu alasan tertentu, ia jatuh ke alam abadi semesta. Bab 2309. Pedang Hukum. Sekte-sekte kuno tersembunyi di alam suci semesta semuanya memiliki latar belakang yang rumit. Mereka bisa mengguncang alam suci semesta jika mereka tersandung. Setiap sekte sama dominannya dengan sekte suci 5 elemen, atau mungkin bahkan lebih kuat. Pada saat ini, semua makhluk abadi, master sekte, dan iblis tua semua memandang ke arah King Feng Li, karena mereka semua merasakan sesuatu yang tidak biasa pada diri King Feng Li. Sebelumnya, King Feng Li hanyalah manusia biasa yang tak berarti di alam suci alam semesta. Meskipun King Feng Li telah membunuh beberapa putra dan putri suci dan menjadi sedikit terkenal, hanya sekte suci biasa yang mampu mengenalinya. Sekte-sekte super yang telah ada selama jutaan tahun tidak memperdulikan King Feng Li. Namun, keadaan telah berubah. Sebagai setengah abadi, Li King Feng melukai Patriark 5 elemen di tingkat abadi. Kekuatan yang dimiliki Li King Feng sungguh mengejutkan. Tiba-tiba tubuh King Feng Li bergetar hebat, seluruh rambutnya berdiri karena dia merasa ada banyak sekali pasang mata yang menatapnya dari kedalaman alam semesta. Terlebih lagi, sinar yang tak terkalahkan memancar dari setiap pasang mata. Sinar itu mengandung matahari dan bulan yang terbenam dan terbit, burung rok mengepakkan sayapnya. King Feng Li tidak ragu bahwa jika dia berhadapan dengan para setan tua, senior, dan fosil hidup itu, maka dia pasti akan kalah. Pada saat ini, King Feng Li memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan kekuatannya. Awalnya ia mengira hanya ada beberapa orang suci di alam suci semesta, tetapi kenyataannya berbeda. Selain beberapa orang suci, ada juga yang setengah abadi dan abadi. King Feng Li tidak tahu mengapa para dewa tidak meninggalkan alam suci alam semesta dan pergi ke alam abadi. Li Lili menatap Patriark 5 elemen, dan niat membunuh muncul di matanya. Ia tahu bahwa Patriark 5 elemen adalah musuh bebuyutannya, dan ia harus membunuhnya di sini hari ini. Jika dia tidak melakukannya, maka begitu Patriark 5 elemen melarikan diri, dia akan menjadi ancaman besar bagi King Feng Li. King Feng Li mengendalikan pedang hukum di atas kepalanya, dan terus-menerus menguras energi unsur dari alam semesta. Energi emas, kayu, air, api, tanah, angin, awan, guntur, dan kilat dari planet yang tak terhitung jumlahnya semuanya diserap oleh pedang hukum di atas kepala King Feng Li, dan sebuah pedang panjang yang besar muncul. Pedang panjang itu tampak tak terkalahkan dengan cahaya yang berkelap-kelip di sekelilingnya. Seolah-olah pedang itu mampu melintasi alam semesta dan menerangi bintang-bintang. Pedang itu meninggalkan lubang hitam angkasa satu demi satu saat ia menjelajah ke berbagai tempat. Hanya puing-puing ruang waktu yang tersisa di lubang-lubang hitam itu. Namun, jika seseorang menatap langsung puing-puing itu, hatinya akan bergetar seolah-olah ada sesuatu yang menghancurkan tubuh dan jiwa fisiknya. Wajah Patriark 5 elemen berubah drastis. Karena Li King Feng baru saja menghancurkan prasasti 5 elemennya, ia telah memahami secara mendalam betapa kuatnya pedang hukum Li King Feng. Patriark 5 elemen tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan pedang hukum jika dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Ketakutan muncul dalam hati Patriark 5 elemen, dan itu adalah ketakutan akan kematian. Dia tahu bahwa jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, maka dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Patriark 5 elemen menatap tajam Li King Feng, lalu menunjuk ke kehampaan dengan jarinya. Ia berniat mencabik-cabik ruang itu dan melarikan diri. Peri bulan berdiri tak jauh dari Patriark 5 elemen. Ia melihat Patriark 5 elemen mencoba melarikan diri dan mengerutkan kening. Ia lalu berkata dengan manis, "Patriark 5 elemen, kau harus tetap di sini." Peri bulan mengulurkan tangannya yang seputih salju dan bagaikan batu giok, lalu menunjuk ke langit, yang kemudian menciptakan bulan terang di kehampaan. Bulan memancarkan dua warna sinar, yaitu biru kehijauan dan putih. Kedua sinar itu saling bersilangan dan membekukan kehampaan, sehingga kehampaan itu berhenti bergerak.
Wajah Patriark Lima Elemen berubah drastis dan berkata dengan geram, "Peri Bulan, beraninya kau membekukan kehampaan dan menghalangi jalanku. Apa kau mencoba berkelahi dengan sekte suci kami?" Peri Bulan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah memperingatkanmu, aku pasti akan melindungi Lily. Karena dia baru saja mencapai tingkat setengah abadi, dia bisa membunuhmu dengan mudah, jadi terima saja kematianmu." Peri Bulan telah memutuskan bahwa dia akan berbagi suka dan duka dengan King Feng Li. Ini karena Peri Bulan berpikir bahwa meskipun Lily masih muda, ia sangat berbakat dan sudah menjadi sangat kuat. Ia masih memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi, dan ia pasti akan pergi ke alam abadi dan bersinar di sana suatu hari nanti. Namun, Patriark Lima Elemen berbeda. Ia telah hidup selama 1.050.000 tahun, jadi ia berada di akhir hayatnya. Tak lama lagi ia akan menemui ajalnya yang tak terelakkan. Terlebih lagi, Patriark Lima Elemen menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencapai alam abadi. Dibandingkan dengan Lily, bakatnya tampaknya tidak sebanding dengan Lily. King Feng Li mengendalikan pedang hukum di atas kepalanya dan menyerang Patriark Lima Elemen. Tubuh Patriark Lima Elemen membeku. Karena ia tak bisa bergerak sama sekali, membidiknya pun mudah, dan pedang hukum langsung menerjangnya. Pedang hukum menusuk punggung Patriark Lima Elemen dan meninggalkan lubang berdarah. Lubang darah itu selebar lebih dari 2 kepalan tangan, dan Patriark Lima Elemen langsung meledak. Pada saat berikutnya, tubuh Patriark Lima Elemen berubah menjadi beberapa bagian di bawah serangan terus-menerus pedang hukum dan menghilang. Para monster dan iblis tua di bagian terdalam alam semesta melihat pemandangan ini dan raut wajah mereka berubah drastis. Cedera yang dialami Patriark Lima Elemen sudah cukup mengejutkan mereka, tetapi kematiannya kini sekali lagi membuat mereka menyadari betapa kuatnya King Feng Li. Ada apa dengan manusia itu? Bagaimana dia bisa mempelajari pedang hukum di usia semuda itu? Ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para dalang. Kau benar. Meskipun kita semua abadi, kita tidak bisa mempelajari pedang hukum. Dia sangat berbakat dibandingkan dengan kultivator diri lainnya. Ini tidak mungkin. Seiring manusia ini tumbuh dan menjadi lebih kuat, bahkan jika kita berasal dari gunung kura-kura hitam, kita mungkin masih belum sebanding dengannya. Beberapa monster dan setan tua bergosip satu sama lain. Beberapa dari mereka mengagumi kekuatan King Feng Li, tetapi beberapa takut padanya karena mereka berpikir bahwa King Feng Li mungkin menjadi ancaman bagi mereka di masa depan. Beberapa iblis dan monster tua sudah tidak senang pada King Feng Li, dan mereka ingin membunuh anak ajaib seperti dia di tahap awal. Akan tetapi, setelah para iblis dan monster tua melihat Peri Bulan yang berdiri di samping King Feng Li, mereka melampiaskan hasrat membunuh mereka yang kuat terhadap King Feng Li. Ini karena mereka tahu bahwa selama Peri Bulan hadir, tidak akan mudah membunuh King Feng Li. Peri Bulan adalah seorang guru yang berasal dari alam abadi, belum lagi ia membawa banyak harta dharma yang kuat. Terutama botol bulan 7 warna, yang dikenal sebagai alat abadi terbaik di alam suci, dan terkenal baik di alam abadi maupun alam suci. Peri Bulan berjalan ke arah Lily King Feng dan cemberut. Ia lalu mengedipkan bulu matanya yang panjang dan tipis, lalu berkata, "Selamat telah membunuh Patriark Lima Elemen." Lily hanya tersenyum dan berkata, "Patriark Lima Elemen terlalu lemah. Aku hanya menggunakan satu gerakan, dan itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuh dan jiwanya." Bab 2310. Patriark Lima Elemen melarikan diri. Jauh di lubuk hatinya, King Feng merasa senang, tetapi saat dia merasa senang, 5 elemen terbentuk di sekitar tubuh Patriark Lima Elemen, berputar cepat dan membentuk pusaran air yang tiba-tiba kembali ke bentuk aslinya. Wajah King Feng tiba-tiba membeku, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Patriark Lima Elemen akan dihidupkan kembali. King Feng merasa agak canggung, disertai sedikit rona merah, dia baru saja bersumpah kepada Peri Bulan bahwa dia telah membunuh Patriark Lima Elemen. Akan tetapi, tubuh Patriark Lima Elemen kembali pulih, tanpa cedera apapun, yang mengejutkannya, dan dia merasa agak kesal. King Feng berbalik dan menatap Patriark Lima Elemen yang telah direformasi dengan cahaya dingin di matanya. Sepertinya King Feng sudah menyadari penyebabnya. Seharusnya itu adalah jimat tubuh palsu, dan King Feng pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Ketika King Feng berada di Valen Immortal Arena sebelumnya, dia telah membunuh putra dan putri suci lainnya, dan beberapa dari putra dan putri suci itu memiliki jimat tubuh palsu, yang mati untuk mereka. Niat membunuh kembali terpancar dari mata King Feng, saat ia menyerap 12 elemen di alam semesta, dan membentuk pedang hukum. Namun kali ini, ia tidak berhasil, karena King Feng telah membentuk pedang hukum 2 kali, dan telah membuang banyak kekuatan elemen di sekitarnya. Ditambah lagi, energi spiritualnya tidak cukup untuk membentuk pedang hukum untuk ketiga kalinya. Akan tetapi, Patriark Lima Elemen tidak mengetahui hal ini, karena ia mengira bahwa King Feng akan melepaskan pedang hukum lagi, dan wajahnya menjadi pucat karena takut, dan seluruh tubuhnya gemetar.
Baru beberapa waktu lalu, dia secara pribadi merasakan kekuatan hukum malam, bahkan jika kekuatan abadi telah tiba, dia masih akan melampiaskan kebenciannya. Patriark Lima Elemen berteriak keras, lalu menggigit ujung jarinya. Ia meneteskan setetes darah, lalu mengucapkan mantra kutukan. Itulah hukum Lima Elemen, yang memuat posisi 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah, dan telah membentuk asosiasi dengan darah esensialnya. Hukum itu langsung menciptakan lubang besar di kehampaan universal. Tubuh Patriark Lima Elemen segera memasuki lubang dan menghilang. Sedikit penyesalan muncul di mata King Feng, dan dia berkata, sayangnya, energi spiritualku tidak cukup untuk membentuk sepertiga pedang hukum, dan telah membiarkan bajingan Patriark Lima Elemen itu lolos. Peri Bulan tersenyum tipis di sampingnya, lalu berkata, jangan khawatir, King Feng, meskipun Patriark Lima Elemen lolos kali ini, kau sudah menyerangnya 2 kali. Dia juga terluka parah, dan kekuatannya telah menurun, dia tidak akan bisa pulih setelah berlatih selama lebih dari 10 tahun. King Feng mengangguk, karena dia tahu bahwa Peri Bulan benar. King Feng jelas mengetahui kekuatan pedang hukum, yang setara dengan serangan Dewa Pencipta Dunia, dan orang biasa tidak akan mampu menahannya sama sekali. Jiwa para makhluk suci dan setengah abadi akan hancur jika mereka menghadapi pedang hukum milik King Feng, karena hanya kekuatan abadi yang mampu menahannya. Tiba-tiba, Peri Bulan sedikit mengangkat alisnya yang halus, dan seberkas cahaya dingin muncul di matanya. Ia menatap ke kedalaman alam semesta, dan memperhatikan beberapa pasang mata di dalamnya. Setiap pasang mata memiliki bintang dan bulan yang berputar-putar di dalamnya, sementara langit dan bumi runtuh, galaksi hancur, lubang hitam bersinar, dan waktu membeku. Wajah Peri Bulan sedikit berubah, dan dia berkata, King Feng, cepat masuk ke arena abadi jatuh, di sanalah Dewa Petir dulu tinggal. Kau bisa mengendalikan energi hukum di dalamnya, aku akan membantumu memblokir makhluk-makhluk universal tersembunyi itu terlebih dahulu. Mereka adalah fosil berusia beberapa juta tahun di kedalaman alam semesta, dan lebih kuat daripada leluhur 5 elemen. King Feng juga merasakan keanehan di kedalaman alam semesta, dan tahu bahwa ini adalah keadaan darurat. Meskipun, King Feng baru saja mengalahkan Patriark 5 elemen, dia tidak berpikir bahwa dia bisa bertarung dengan fosil iblis tua di kedalaman alam semesta. Benda-benda itu telah ada selama lebih dari 3 juta tahun, dan beberapa bahkan berasal dari era pengabaian dan kekacauan. Satu saja bisa dengan mudah menghancurkan ratusan planet, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh King Feng saat ini. Ditambah lagi, King Feng juga tidak tahu apakah fosil iblis kuno itu adalah musuh atau kawannya, tetapi dia akan benar-benar dalam bahaya jika mereka menyadari bakatnya, dan ingin mencuri pedang abadi guntur atau teknik dan harta dharma lainnya. Tubuh King Feng membentuk panah tajam yang mengaktifkan kekuatan darah naga internal, dan membentuk sinar tulang naga di atas jari telunjuk kanannya. Tulang naga itu mengandung kekuatan yang mengerikan, dan langsung menghancurkan ruang dengan titik cahaya ke depan, saat sebuah lubang besar retak di dalam kekosongan. King Feng melangkah maju dengan kaki kanannya, dan dengan sekejap tubuhnya, sayap angin mengepak di kedua sisinya, dan dia menghilang saat dia memasuki Valen Immortal Arena. Pada saat yang sama, sebuah cakar kura-kura raksasa menjulur dari ujung terdalam alam semesta dan menembus seluruh kehampaan sejauh beberapa juta kaki. Tiba-tiba cakar itu tiba di luar Valen Immortal Arena, seolah mengikuti jejak King Feng. Peri Bulan mendengus dingin, dan dia sedikit mengulurkan tangannya yang halus untuk membentuk simbol bulan. Simbol bulan ini muncul bersama laut dan bulan, seakan-akan semuanya ada, dan menghalangi capit kura-kura besar. Suara keras bergema dari kedalaman alam semesta, menggema di seluruh planet suci dan menggema di telinga setiap kultivator. Mereka jatuh ke lantai, tubuh mereka gemetar, dan tak berani mengangkat kepala dan melihat ke atas, karena mereka telah sepenuhnya terhalang oleh kekuatan yang menggetarkan ini. Cakar kura-kura yang baru saja muncul adalah kura-kura hitam abadi. Meskipun King Feng telah memasuki Valen Immortal Arena, dia juga merasakan turbulensi mengerikan di belakangnya, dan tubuhnya merasakan guncangan, hingga dia hampir terjatuh. King Feng merasakan kekuatan hebat serangan yang baru saja dilancarkan cakar kura-kura itu, karena jauh lebih kuat daripada Patriark 5 elemen. Pikir King Feng, sial, bagaimana mungkin ada begitu banyak iblis tua dan fosil hidup yang tersembunyi di dalam alam suci universal. Mereka tak berujung, mereka sudah mencapai keabadian, bukankah seharusnya mereka berada di alam abadi? Kenapa mereka masih di sini? Meskipun King Feng merasa sangat kesal, dia tahu bahwa dia tidak boleh tinggal terlalu lama, jadi dia bergegas menuju istana abadi guntur. King Feng sekarang ingin segera menangkap asal-usul Thunder Dao, dan begitu ditangkap, kekuatannya akan meningkat sangat cepat. Kemudian, King Feng akan membawa anak anjing hitam, ular pemakan langit, dewa darah, dan yang lainnya pergi dari sini. Selain itu, King Feng telah menjadi target banyak iblis kuno dan fosil hidup di dalam Valen Immortal Arena. King Feng bergerak sangat cepat, secepat kilat dan angin, saat ia segera tiba di pusat istana abadi guntur.
Dewa Darah, Wanita Suci Linglong, Dewa Laut Darah, Wanita Suci Kayu Jernih, Anak Anjing Hitam, Ular Pemakan Langit, Jenderal Dewa Petarung Langit, dan yang lainnya menunggu King Feng di sana. Rona kegembiraan tampak di mata mereka saat melihat King Feng telah tiba, saat semua orang berdiri dan berjalan ke arahnya. King Feng telah menjadi pemimpin spiritual dan tulang punggung mereka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.